Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin. Saya mahasiswa YN Langsa, Prodi Komunikasi Penyiaran dan Islam, dan sekarang tengah melakukan kuliah pengabdian masyarakat di salah satu desa Gampung Matang Panjang, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih saja melanda di negara kita, yaitu negara Indonesia, sehingga berdampak buruk bagi masyarakat desa Kampung Matang Panjang. Seperti kegiatan biasa yang mereka lakukan dibatasi oleh dengan adanya masa pandemi ini. Walaupun masa pandemi ini terus berlanjut, tetapi masyarakat ini tidak mengambil pusing tentang masalah perekonomian mereka, karena di saat setelah musim padi tiba, para petani melanjutkan dengan bercocok tanam dengan cara yaitu menanam semangka. Hampir seluruh warga masyarakat Kampung Matang Panjang melakukan bercocok tanam menanam semangka, sehingga mereka ada aktivitas lain di masa pandemi ini. Bahkan hampir seluruh sawah di daerah Kampung Matang Panjang ini ditumbuhi dengan berwarna hijau dengan menanam semangka. Ternyata masyarakat di sini lebih condong untuk menanam semangka ketimbang menanam pertanian lainnya seperti tomat, jagung, cabai, dan lain sebagainya. Karena dengan menanam semangka ini mempermudah mereka untuk mendapatkan ekonomi lebih dari sebelumnya. Karena di masa pandemi ini perekonomian mereka ini sangat berkurang. Oleh karena itu mereka lebih berinisiatif untuk sama-sama menanam semangka. Semangka adalah tanaman yang sangat digemari oleh masyarakat Kampung Matang Panjang, sehingga setiap tahun mereka setelah memanen padi langsung mereka tanam yaitu buah semangka, karena bagi mereka itu sangat mudah dan sangat paham tentang bagaimana cara budidaya menanam semangka. Menanam semangka ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan paling rendah itu, paling cepat 56 hari sudah mulai panen, dan mereka sangat memuaskan dengan hasil panen, sehingga dapat meminimalisir perekonomian mereka ini. Ada beberapa proses dalam menanam semangka ini, dan ada kemudahan untuk menanam semangka, seperti yang saya lakukan wawancara pada seseorang petani di daerah Kampung Matang Panjang. Assalamualaikum Pak, ini saya dari mahasiswa KPM Pengabdian Masyarakat di Kampung Matang Panjang, ingin melakukan wawancara kepada petani yang ada di masyarakat Kampung Matang Panjang. Ini kegiatan apa nih Pak? Cabut rumput. Ngapain Pak kok dicabut rumput? Bersihkan biar nggak kena jamur. Biar nggak kena jamur. Berarti apa yang dilakukan masa pandemi petani saat pandemi ini Pak? Ini ya nggak ada, biasa aktivitasnya ya nanam ini apa aja. Yang pasti sulit lah. Semangka. Biasanya kan petani itu menanam padi ataupun apa, ini kok kenapa bisa dialihkan ke nanam semangka? Sebenarnya sih kalau semangka ini memang udah rutinitas setiap tahun sekali. Kenapa Anda yakin menanam semangka di masa pandemi ini? Kenapa nggak tanam tanaman yang lain seperti sayur, tomat, dan lain sebagainya? Yang pertama prosesnya cepat, butuh 60 hari atau 50 hari udah siap panen. Terus semangka ini kan untuk penghasilannya kan lumayan. Nah
jarang terjadi kayak harganya murah segala macam, kurang lah. Intinya kalau untuk pemasukan cukup lah untuk kayak pandemi sekarang. Ini Pak, cara merawat semangka bagaimana caranya nih? Apa seperti tanaman cabai ataupun tomat, kayak mana tuh Pak? Sama aja, hampir sama kayak kita nanam yang lain. Kalau untuk perawatannya paling pupuk. Yang pertama kan pupuknya kan murah. Kalau untuk saya nanam ini kurang lebih 2 rantai ya. Ya kalau untuk pupuknya paling untuk 2 rantai ini cukup 70.000 udah cukup. Lumayan murah. Tapi kenapa Bapak 2 rantai aja? Ini saya lihat nih kebanyakan nih, cukup banyak dari sini masyarakat ini menanam semangka sangat luas. Kenapa Bapak ambil 2 rantai? Ya mungkin tanahnya nggak ada, cuma ada 2 rantai. Yang lain kan pada punya rada. Menanam semangka ini ada proses masing-masing dari para petani. Menurut mereka apa yang mudah mereka lakukan, mereka kerjakan semua. Berbeda-beda cara menanam semangka ini. Seperti yang ada yang pertama langsung menabur ke tanah, langsung menanamnya ke tanah. Ada juga yang dimasukkan ke dalam polybag terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah tumbuh baru dipindahkan ke tanah. Dan proses penyiraman juga berbeda. Ada yang menyiram dengan menggunakan alat yaitu mesin, dan ada juga yang menggunakan sumur. Terlebih dahulu mereka mengambil air dalam sumur, kemudian dimasukkan ke dalam gembor. Gembor itu adalah alat untuk menyiram. Dan menurut saya lebih mudah dengan menggunakan mesin sih. Walaupun dalam sehari-hari para masyarakat, para petani ini menggunakan bensin paling rendah 5.000 dan paling banyak itu cuma 10.000, dan itu juga tergantung berapa luasnya hektar tanaman yang kita tanami. Kemudian ternyata para petani ini menanam semangka tidak sama semua. Maksudnya yaitu bukan hari yang sama mereka menanam semua. Karena saya lihat di sini ada yang sudah besar, sudah dikasih pupuk, dan ada juga yang baru daun 3 ataupun itu belum dikasih pupuk. Maksudnya mereka menanam di hari yang berbeda, selisih dengan seminggu lah kira-kira. Pada masa pandemi COVID-19 ini tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dengan Pematang Panjang. Memang sebelumnya ada para warga yang bekerja sebagai buruh, petani, nelayan, dan ada juga kuli bangunan. Ternyata di saat masa pandemi ini semua ahli profesi dari buruh, dari kuli bangunan, bahkan dari nelayan, kebanyakan mereka ikut juga turun ke sawah untuk menanam semangka karena mereka lebih mengetahui berapa keuntungan dan berapa kerugian yang mereka dapatkan dari hasil semangka. Makanya pada masyarakat ini mereka berinisiatif semua untuk menanam semangka. Di sini saya melihat sangat luas warga masyarakat Kampung Pematang Panjang ini menanam semangka. Bahkan ada yang 1 per orang itu antusias menanamnya sampai 5 ataupun sampai 12 ranting. Ada juga yang 1 ranting. Dan terima kasih.